Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akuntansi dasar dengan judul akuntansi dan operasional bisnis. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan profesi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan bidang-bidang akuntansi. 5. Menjelaskan jenis-jenis perusahaan. Dan 6. Menjelaskan jenis organisasi perusahaan. Nah, untuk yang pertama, peran akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak yang berkepentingan. Karena dengan adanya laporan keuangan kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan kita. Di sini dijelaskan untuk pengertian akuntansi adalah adalah sebuah kegiatan. Di sini bisa dijelaskan dari dua sudut pandang. Untuk sudut pandang yang pertama itu didefinisikan dari penggunaan jasa akuntansinya, dan untuk yang kedua ini kita lihat dari sudut pandang proses kegiatannya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang penggunaan jasa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau perusahaan atau transaksi yang bersifat keuangan. Kemudian kegunaan informasi akuntansi adalah untuk membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajer. Kemudian kegunaan yang berikutnya sebagai pertanggungjawaban entitas atau transaksi atau laporan yang kita buat kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya atau pihak-pihak yang memerlukan laporan tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang prosesnya, kegiatan akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, pelaporan, dan peringkasan data keuangan. Nah, di sini sebagai dasar akuntansi harus satu, mengidentifikasi data mana yang berkaitan dengan relevan dengan keputusannya yang diambil. Yang kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, secara umum untuk akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Itu jadi dengan adanya akuntansi kita bisa mengetahui laporan keuangan kita dari berapa pengeluaran yang sudah kita keluarkan untuk proses produksinya, berapa penghasilan yang kita sudah dapat, dan bahkan bisa mengetahui bagaimana kita
bisa mempertahankan suatu perusahaan tersebut. Kemudian sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini proses dalam akuntansinya. Jadi, pertama kita identifikasi, memilih transaksinya. Transaksi ini masuk ke transaksi apa? Dan satu bukti lagi masuk ke transaksi apa. Kemudian setelah kita identifikasi atau kita pilih-pilih transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan kelompok-kelompoknya, maka kita akan melakukan sistem pencatatan. Nah, di pencatatan ini terdapat ada pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Untuk pencatatan yang pertama, itu kita membuat jurnal umumnya. Dan untuk penggolongan berarti kita memindahkan dari jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar atau biasa disebut dengan posting. Dan kemudian kita pengikhtisaran. Pengikhtisaran itu adalah kita menyusun jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu pasti akan dibuat setiap akhir periode karena kita akan menyesuaikan kira-kira persediaan kita masih ada berapa, apakah lebih, apakah ada yang rusak, ataukah bisa disimpan untuk periode berikutnya atau bagaimana. Setelah kita membuat pencatatan dalam bentuk tadi pencatatan jurnal umum, kemudian memindahkan ke buku besar, dan sampai ke penyesuaian, kemudian kita komunikasikan. Nah, komunikasikannya itu bisa langsung ke direkturnya, kemudian itu dijelaskan mempersiapkan laporan akuntansi, menganalisis dan menginterpretasikan untuk penggunanya. Nah, ini dari pencatatan tersebut untuk dikomunikasikan, maksudnya dibuat laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan itu ada nanti kita bisa mengetahui berapa laba atau rugi yang kita dapat, kemudian ada berapa perubahan modal yang kita miliki, dan nanti kita akan mengetahui neraca. Di neraca itu kita akan mengetahui berapa harta yang kita miliki, berapa kewajiban atau hutang yang harus kita bayar, dan berapa modal yang sudah ada di perusahaan kita. Nah, nanti dalam hal laporan keuangan ini bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan. Misalkan ternyata dalam 3 periode terakhir itu kita mengalami kerugian terus-menerus. Nah, dari situ kita akan memberikan keputusan dari laporan tersebut. Apakah perusahaan tersebut bisa berjalan terus ataukah harus gulung tikar atau kita tutup. Nah, atau sebaliknya, misalkan selama 3 periode berturut-turut kita mengalami keuntungan yang lumayan. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan apakah keuntungan tersebut akan kita pertahankan atau akan kita tingkatkan. Tuh, nah ini dari situ kita akan bisa mengetahui kalau misalkan ditingkatkan berarti beban kira-kira biaya apa yang harus kita tingkatkan juga, karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan yang lebih banyak tapi kita tidak mengeluarkan yang lebih banyak, itu tidak mungkin. Misalkan kita memproduksinya lebih banyak hasil produksinya, pasti bahan bakunya juga akan lebih banyak dan kita juga pasti akan membayar biaya-biaya yang lebih banyak juga. Itu mengenai proses akuntansinya. Nah, berikutnya adalah peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Di sini, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di atas. Kita harus membuat laporan keuangan untuk beberapa keputusan yang akan kita ambil. Kemudian informasi lain pun juga diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini secara garis besar pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yang pertama manajer.
Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa dari laporan keuangan itu kita eh, bisa meningkatkan labanya, atau kita akan kita misalkan akan meningkatkan pemasarannya, atau kita akan mencari stok maksudnya yang bisa kita dapatkan, misalkan kita akan membeli bahan baku di tempat yang lebih murah atau bagaimana, atau kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian dievaluasi. Dalam evaluasi berarti kan nanti misalkan ternyata ini salah. Nah, bisa kita kita hapuskan atau kita ganti dengan kebijakan yang lain. Atau misalkan ini sudah betul mendapatkan laba sekian. Nah, tinggal keputusan berikutnya apakah labanya akan ditingkatkan atau tidak. Tuh. Kemudian yang kedua ada investor. Pada investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Sehingga investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntik dana dari investor. Nah, kalau investor di sini itu kan berarti orang yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Setiap investor pasti selalu ingin mendapatkan keuntungan atau hasil yang memuaskan, atau hasil yang meningkat lah untuk setiap periodenya. Makanya investor itu bisa melihat dari laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Nanti dari situ mereka misalkan perusahaan ini ternyata selalu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kita sebagai investor pasti akan tertarik untuk menanamkan modalnya di situ. Bahkan sebaliknya, ternyata saya sudah menanam, misalkan saya investor, sudah menanamkan modal di perusahaan tersebut. Ternyata di perusahaan tersebut untuk laporan keuangannya selama beberapa periode mengalami suatu kerugian. Nah, di situ kan kita sebagai investor kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan meneruskan berinvestasi di situ ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ada kreditur. Kreditur di sini berkepentingan dengan adanya data akuntansi karena kreditur berkepentingan untuk memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Jadi nasabah yang dipilih kreditur adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditur sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabahnya, maka laporan tersebut kita analisis. Ya tadi seperti investor tadi pertimbangannya. Kalau misalkan labanya maksimal ya kita berasumsi kan orang tersebut atau perusahaan tersebut bisa mengembalikan pinjamannya beserta bunganya. Tapi jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, ya kita jangan pernah memberikan kredit ke perusahaan tersebut. Tuh. Yang keempat ada instansi pemerintah. Nah, kita selalu berhubungan dengan instansi pemerintah walaupun kita mempunyai perusahaan sendiri. Karena instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi dari informasi keuangan suatu organisasi. Pemerintah akan dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Nah, pemerintah di sini kenapa pemerintah berkepentingan untuk melihat laporan tersebut? Karena setiap penghasilan yang kita dapatkan sebagai warga negara, walaupun itu penghasilan dari usaha kita maupun penghasilan dari pekerjaan kita, maka kita wajib untuk membayar pajak. Makanya pemerintah harus mengetahui laporan keuangannya. Nanti akan ditentukan perusahaan tersebut berhak membayar pajak sebesar berapa. Yang kelima ada organisasi nirlaba. Nah, di sini tujuannya adalah penyusunan anggaran, membayar karyawan dan membayar beban-beban lainnya. Nah, maksudnya namanya organisasi nirlaba. Semua organisasi atau
usaha pasti tujuannya satu, yaitu mendapatkan keuntungan. Karena dengan mendapatkan keuntungan, maka kita bisa meningkatkan atau mempertahankan perusahaan tersebut. Bahkan kalau keuntungannya selalu maksimal, maka kita akan bisa mengembangkan perusahaan tersebut. Itu yang namanya organisasi nirlaba. Jadi kita selalu bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan. Yang keenam, ada pemakai lainnya. Informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lainnya, seperti organisasi buruh yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, contohnya kayak sekarang, harusnya karyawan itu butuh dengan laporan keuangan suatu perusahaan, karena dari situ nanti mereka akan mengetahui kira-kira perusahaan yang saya bekerja di situ itu bisa bertahan atau akan mengurangi karyawan. Kalau kiranya tidak bisa membayar karyawan, kan pasti akan ada PHK atau pengurangan karyawan. Nah, dari situ nanti kita sebagai buruh, buruh atau karyawan, kita akan berpikir untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, di sini ada ilustrasi atau gambar informasi akuntansi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan, pemakai ada intern dan ekstern. Nah, kalau ekstern itu dari pihak lain atau pihak luar perusahaan, contohnya ada pelanggan, kreditur, pemerintah. Gitu. Kalau yang intern itu adalah pemilik, manajer, dan karyawan. Nah, di situ dijelaskan untuk pihak intern, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan. Laporan keuangan itu digunakan untuk mengidentifikasi pemakainya, kemudian mencatat data ekonomi mengenai kegiatan, usaha, dan hal-hal yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, kalau untuk pihak luar atau eksternalnya, itu adalah pelanggan, berarti konsumennya, kemudian kreditur, dan pemerintah. Nah, nanti laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai, kemudian merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Nah, di sini ada profesi akuntansi. Kemarin sudah saya bahas. Di sini ada akuntansi publik dan akuntansi intern. Nah, kalau akuntansi publik ini akan berhubungan dengan publik, berarti umum. Nah, kalau untuk intern dia adalah akuntansi swasta yang hanya di dalamnya hanya organisasi-organisasi tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan untuk akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntansi yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan fee atau pembayaran atau gaji dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan dalam bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajer. Nah, untuk akuntansi publik ini dia bekerjanya dalam bidang penyaluran jasa. Nah, sedangkan dalam akuntansi internal atau intern, pada akuntan akan bekerja pada sebuah perusahaan. Akuntansi intern ini disebut juga akuntansi swasta. Karena pada akuntan yang berkecimpung dalam akuntansi intern ini dikatakan profesional dalam akuntansi intern dan akuntansi swasta atau akuntansi manajerial. Jasa yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi pekerjaan sebagai berikut. Di situ ada controller, kemudian bookkeeper atau pemegang buku, kemudian cost accounting atau akuntansi industri atau akuntansi biaya, kemudian ada internal audit yaitu pemeriksa intern, kemudian ada tax spesialis dan akuntan penyusunan anggaran. Jadi kalau akuntan publik itu kita sebagai konsultasinya saja, konsultasi tentang keuangan, tentang bagaimana mengembangkan, tentang bagaimana perhitungan untuk perpajakannya, itu yang publik.
Tapi kalau akuntansi intern atau swasta itu adalah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Itu mengenai profesi akuntansi. Kemudian ada bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Di situ ada akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi biaya, berarti yang berhubungan dengan biaya, ada akuntansi manajer. Di sini meliputi pemilihan dari pencatatan data, analisis data, dan penyiapan laporan bagi manajer. Kemudian juga ada akuntansi pemeriksa atau audit. Kemudian ada akuntansi perpajakan, berarti berhubungan dengan pajak. Kemudian ada akuntansi anggaran, dia yang menyusun segala sesuatu mengenai anggaran suatu perusahaan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan. Nah, ini nanti bagian pemeriksanya. Tadi apakah laporannya sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan atau belum. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis perusahaan. Nah, perusahaan itu kita ada 3. Ada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan manufaktur, perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk. Jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contohnya perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur seperti ada PT Gudang Garam, kemudian PT Unilever. Nah, kalau manufaktur berarti itu yang pabrik-pabrik yang membuat itu namanya perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Jadi dia hanya sebagai penyalur atau sebagai penjual saja atau pedagang. Contohnya perusahaan dagang adalah Alfamart, kemudian Indomart, dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Nah, contoh perusahaan jasa ini adalah misalkan hotel, kemudian biro perjalanan, kemudian misalkan kita menjadi konsultan, itu adalah perusahaan jasa. Misalkan kita salon itu. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan persero. Untuk perusahaan perorangan dimiliki oleh individu pemilik tunggal. Nah, namanya juga perorangan, jadi hanya satu orang. Bentuk ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak terlalu mahal. Kelemahan untuk bentuk perusahaan ini adalah sumber dana keuangannya yang terbatas pada harta milik pribadi. Jadi karena tidak ada bantuan dari orang lain, kita hanya mandiri mempunyai perusahaan perorangan atau yang dimiliki kita sendiri. Kemudian ada perusahaan persekutuan, adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu, masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja bersama-sama. Sumber dana keuangan tidak hanya berasal pada satu orang saja, tetapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan. Nah, persekutuan itu hampir sama dengan perkumpulan. Jadi kita punya kelompok. Nah, satu kelompok itu mendirikan suatu perusahaan. Itu namanya perusahaan persekutuan karena lebih dari 2 orang atau 2 individu. Kemudian ada perusahaan perorangan atau perseorangan. Sering disebut juga dengan koperasi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum, biasanya modalnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh koperasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keuntungan utama untuk perusahaan koperasi ini adalah kemampuan untuk mendapatkan sejumlah sumber dana keuangan dengan cara menerbitkan saham tersebut sehingga pemegang saham perusahaan ini bisa perorangan atau individu yang membeli saham perusahaan ini. Nah, kalau untuk perusahaan perorangan itu memang tadi sudah dijelaskan untuk masalah pendanaannya kita akan agak kesulitan karena hanya satu orang yang menanggung modal tersebut. Nah, kalau persekutuan mungkin kelebihannya kan kita banyak sumber dananya, tapi
kekurangannya mungkin akan banyak pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat dari satu persekutuan tersebut. Nah, untuk perusahaan perseroan ini kan bentuknya dalam bentuk koperasi. Jadi banyak orang juga. Nah, mungkin nanti akan banyak kebijakan, tapi kebijakan tersebut sudah diatur oleh undang-undang. Jadi bukan berdasarkan mungkin bisa berdasarkan persekutuan tersebut atau perseroan tersebut, tapi akan diperkuat oleh undang-undang yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kita masuk ke sesi tanya jawab.